Assalamualaikum. Setelah melewati momen Hari Raya Idul Fitri, akhirnya kita berjumpa kembali di Dapur Unfat. Kali ini, Dapur Unfat akan mencoba menyajikan resep serta pembahasan tips mengenai chiffon cake. Berbeda dengan cake lainnya, chiffon cake ini termasuk jenis cake yang lebih banyak dibentuk oleh komponen bahan cair, sementara untuk bahan kering yang digunakan tidak sebanyak bahan cairnya. Dan kali ini kami akan menyajikan resep perpaduan rasa orange dan coklat dalam orange coklat chiffon cake. Ingin tahu resep, cara pembuatan, serta tips untuk menghindari kegagalan? Yuk kita simak bersama. Berikut seluruh bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat coklat orange chiffon cake. Salah satu ciri khas dalam pembuatan chiffon cake ini, adonan kuning telur dan adonan putih telur dikocok secara terpisah. Oleh karena kita akan membuat dalam dua rasa, maka adonan kuning telurnya akan dibagi menjadi adonan orange dan adonan coklat. Dan berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat adonan orange. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Dalam wadah kering yang sudah kita siapkan, masukkan 3,5 butir kuning telur. Kemudian kita bisa mengocoknya dengan bantuan whisk. Setelah itu kita bisa masukkan jus orange. Dalam hal ini saya mempergunakan Sunquick. Kita aduk kembali dan kita masukkan bahan cair berikutnya, yaitu minyak goreng. Penggunaan minyak dipilih agar adonan lebih kenyal setelah matang nanti. Setelah itu kita aduk kembali sampai seluruh bahan cair tercampur secara merata. Dan pada sesi akhir di adonan orange ini kita bisa tambahkan pasta orange atau pewarna orange untuk mempercantik tampilan warnanya. Lalu kita aduk kembali. Dan setelah bahan cair semua kita masukkan, kita bisa masukkan bahan kering, yaitu tepung terigu protein sedang yang terlebih dahulu harus kita saring. Proses penyaringan bahan kering ini dilakukan untuk mencegah bahan kering menggumpal pada adonan yang mungkin terjadi karena proses penyimpanan yang terlalu lama. Pada adonan kuning telur ini, penggunaan tepung tidak terlalu banyak sebagai ciri khas dari chiffon cake yang menginginkan konsistensi tidak terlalu padat. Hal ini menjadi salah satu faktor untuk menghindari kegagalan dalam pencampuran dengan adonan putih telur di akhir nanti. Untuk memperkuat aroma dan rasa, kita bisa masukkan parutan kulit jeruk lemon ke dalam adonan. Konsistensi yang diinginkan dalam adonan kuning telur, yaitu pada rasa orange ini, ialah seperti pasta, tidak terlalu kental dan tidak cair. Seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan membuat adonan kuning telur dengan rasa coklat. Berikut bahan-bahannya. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Dalam wadah kering yang sudah kita siapkan, masukkan 3,5 butir kuning telur. Lalu kita bisa mengaduknya dengan bantuan whisk. Kemudian setelah itu kita bisa masukkan bahan cair berikutnya, yaitu santan kental. Dalam hal ini kita bisa mempergunakan santan instan kara. Saya menambahkan 2 sendok air ke dalamnya. Penambahan air ini untuk mengimbangi kandungan lemak yang tinggi pada santan, sehingga ketika nanti matang, chiffon cake bisa mengembang lebih sempurna. Selanjutnya, masukkan minyak goreng ke dalamnya. Lalu, dengan bantuan whisk, kita bisa mengaduknya agar seluruh bahan cair tercampur secara merata. Setelah tercampur secara merata, kita bisa mulai memasukkan bahan kering, yaitu tepung terigu protein sedang dan coklat bubuk. Jangan lupa terlebih dahulu menyaring seluruh bahan keringnya, Mams. Setelah tersaring seluruhnya, kita bisa mengocoknya kembali dengan bantuan whisk dan pastikan seluruh bahan-bahan tersebut telah tercampur secara merata. Dan di sesi akhir pada adonan coklat ini, kita bisa tambahkan pasta coklat untuk menciptakan rasa yang lebih kuat dan aroma coklat serta cita rasa yang lebih lezat. Dan konsistensi yang diinginkan pada adonan coklat ini yaitu seperti pasta, tidak terlalu kental dan tidak cair. Seperti ini ya, Mams. Berikutnya yaitu pengocokan putih telur atau meringue. Berikut bahan-bahannya yang diperlukan untuk pembuatan meringue.
Pengocokan putih telur menjadi faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan sifon cake untuk mengembang sempurna, tidak retak, tidak bantet, dan tidak mudah mengempes setelah matang. Untuk menghindari kegagalan dalam pembuatan sifon cake ini, berikut adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam proses pengocokan putih telur. Yang pertama, wadah dan whisk yang dipergunakan harus dipastikan bersih dan bebas dari minyak atau air. Hindari mempergunakan wadah dari plastik karena rentan meninggalkan bekas-bekas lemak pada penggunaan sebelumnya. Pada wadah bersih yang telah kita siapkan, masukkan 275 gram putih telur yang diperoleh dari 8 butir telur. Gunakan telur yang segar sebab telur yang segar akan mempengaruhi volume kue setelah matang akan lebih besar, dan jangan sampai ada kuning telur yang tercampur di dalamnya. Pastikan telur berada pada suhu ruang pada saat digunakan. Lalu kita bisa mulai mengocok putih telur. Pengocokan telur dengan hand mixer dilakukan dengan kecepatan secara bertahap, mulai dari yang rendah, sedang, hingga ke tinggi untuk menghasilkan gelembung udara yang bagus dan stabil yang menghasilkan sifon cake yang tidak retak. Dalam pengocokan di awal ini, saya mempergunakan kecepatan rendah hingga memunculkan busa terlebih dahulu. Lalu setelah busa muncul, kita bisa masukkan cairan asam. Dalam hal ini, saya masukkan perasan air jeruk lemon. Kemudian, kita bisa melanjutkan mengocoknya dengan mixer. Pengocokan putih telur ini dipastikan harus dilakukan secara sempurna. Karena jika kocokan putih telurnya bagus, dia akan mudah homogen ketika dicampur dengan kocokan kuning telur. Ketika busa sudah mulai terlihat berkurang, kita bisa melanjutkan proses berikutnya, yaitu memasukkan gula kastor. Proses pencampuran gula kastor dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus ya mams. Dan pada saat yang bersamaan ketika kita memasukkan gula kastor, kita bisa menaikkan kecepatan ke kecepatan sedang. Setelah seluruh gula kastor dimasukkan, kita bisa menaikkan kecepatan mixer ke kecepatan tinggi. Pada beberapa resep, penggunaan gula terkadang dimasukkan beberapa persennya pada adonan kuning telur dan sebagian besarnya pada adonan putih telur. Namun, di resep kali ini, gula kastor seluruhnya 100%-nya dikocok pada bagian adonan putih telur karena gula akan membantu putih telur lebih mudah menyatu dan cepat set. Selain itu, hasilnya akan lebih mengkilat dan kokoh. Setelah beberapa saat mengocoknya, kita akan mendapatkan adonan seperti berikut ini, yaitu lengkungan lebih panjang ke bawah dan masih dalam keadaan lembut sekali. Lanjutkan mengocoknya hingga kita memperoleh firm peak, yaitu lengkungan tidak terlalu bawah atau lebih pendek. Pengocokan dengan hasil soft peak akan menghasilkan kocokan putih telur yang tidak maksimal mengembangnya karena udara di dalam putih telur belum benar-benar maksimal terisi. Dan setelah melanjutkan mengocoknya, kita akan memperoleh hasil pengocokan dengan firm peak, yaitu sebagai berikut. Lengkungannya lebih pendek dari sebelumnya, dan kalau kita membalikkan wadah, maka adonan putih telurnya tidak akan jatuh. Dengan hasil seperti ini, kita bisa menghentikan prosesnya, lalu kita bisa memasuki tahap berikutnya, yaitu pencampuran ke adonan kuning telur yang telah kita sisihkan tadi. Hindari mengocok sampai kaku ya mams, sebab adonan yang kaku akan mempersulit penyatuan adonan kuning telur dengan adonan putih telur, yang menyebabkan pencampuran adonan kuning telur dan putih telur memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga adonan rawon menjadi encer. Selanjutnya, untuk yang pertama ini, masukkan setengah dari adonan putih telur ke dalam adonan coklat, lalu aduk rata. Dan pencampuran adonan putih telur ini ke dalam adonan kuning telur rasa coklat dilakukan secara bertahap. Masukkan kembali kocokan putih telur, lalu lakukan gerakan aduk balik sebagai berikut sambil memutar wadah searah dengan arah putaran whisk. Gunakan whisk dan bukan spatula agar pencampuran adonan lebih merata dan pembentukan gelembung udara dalam proses pengocokan akan lebih baik. Masukkan kembali adonan putih telur ke dalam adonan coklat,
Ulangi kembali dengan mengaduk balik seperti ini hingga seluruh kocokan putih telur yang dimasukkan ke adonan coklat ini tercampur seluruhnya secara merata. Kocokan putih telur yang baik adalah kocokan putih telur yang jika dicampurkan dengan kocokan kuning telur sebagai berikut, maka hasilnya tidak akan terlihat pecah. Hal ini akan mempengaruhi keberhasilan pembuatan chiffon cake. Setelah kocokan putih telur tercampur seluruhnya, di sesi akhir ini saya mempergunakan bantuan spatula untuk meratakan seluruh bagian dalam wadah tersebut yang belum terjangkau oleh whisk pada pengocokan sebelumnya. Aduk merata hingga mencapai bagian bawah wadah. Dan inilah konsistensi adonan yang kita inginkan, yaitu tidak terlalu kental dan tidak cair. Selanjutnya kita masukkan setengah bagian sisanya dari kocokan putih telur ke dalam adonan orange ini. Lakukan gerakan aduk balik sambil memutar wadah searah dengan arah putaran whisk. Masukkan secara bertahap kocokan putih telur ke dalam wadah sambil terus diaduk balik seperti berikut. Lakukan proses yang sama seperti pencampuran adonan putih telur ke dalam adonan coklat yang sebelumnya kita lakukan. Setelah selesai kita melakukan pencampuran dengan menggunakan whisk, kita bisa lanjutkan dengan mempergunakan spatula untuk menyempurnakan pencampuran menjangkau bagian-bagian wadah yang tidak terjangkau oleh whisk pada proses sebelumnya. Setelah itu, kita bisa mulai memasukkannya ke dalam loyang. Saya memasukkan adonan coklat, dilanjutkan dengan adonan orange, adonan coklat kembali, dan di dasar ini kita akhiri dengan memasukkan adonan orange. Sebelum menuangkan adonan ke dalam loyang, loyang telah dipanaskan terlebih dahulu untuk mencegah adonan keluar melalui sela-sela loyang pada bagian bawah loyang. Pada penggunaan loyang chiffon cake ini, berbeda dengan cake lainnya, kita sama sekali tidak disarankan untuk mengolesi seluruh bagian loyang dengan margarin atau sejenisnya. Hal ini dimaksudkan agar adonan bisa menempel sempurna ke sisi-sisi loyang ketika proses memanggang nanti. Dan hindari mempergunakan loyang dari bahan teflon ya mams, untuk mencegah adonan turun atau kempes kembali ketika proses pemanggangan selesai. Setelah seluruh adonan dituangkan ke dalam loyang, hentak-hentakan loyang untuk menghilangkan gelembung-gelembung besar pada adonan, dan dengan bantuan sumpit atau dengan bantuan pensil bersih kita bisa meratakan bagian dalamnya dengan gerakan memutar seperti ini. Setelah selesai, kita bisa mulai memasukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya. Panggang dengan suhu 190 derajat Celcius di 10 menit pertama dengan api atas bawah. Untuk menghasilkan chiffon cake yang matang secara sempurna dan tidak gosong pada bagian atasnya, maka posisi loyang di dalam oven harus diperhatikan. Letakkan loyang sedikit di bawah pertengahan tapi tidak terlalu bawah, agar ketika mengembang nanti chiffon cake tidak terlalu dekat dengan api atas. Setelah 10 menit, kita keluarkan sejenak dari oven. Terlihat bagian atasnya sudah mulai set, lalu kita bisa membuat kerat dalam 4 bagian. Seperti ini ya mams. Kita bisa mengeratkan dalam 4 bagian, 6 bagian, atau 8 bagian sesuai dengan selera kita pada bagian atas cake. Saya memilih mengeratkan pada 4 tarikan garis pada chiffon cake ini. Setelah proses ini selesai, kita bisa memasukkan kembali loyang ke dalam oven dan memanggangnya kembali dengan suhu lebih rendah, yaitu suhu 160 derajat Celcius selama 45 hingga 50 menit hingga matang dengan api atas bawah.
Setelah 50 menit, terlihat kue akan mengembang lebih besar dari sebelumnya. Keluarkan dari oven. Setelah dikeluarkan dari oven, kita harus sesegera mungkin menelungkupkan loyang menghadap ke bagian bawah untuk menghilangkan hawa panas. Dalam hal ini saya mempergunakan bantuan mangkok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adonan yang telah matang kempes kembali setelah dikeluarkan dari oven. Mengingat struktur loyang yang lebih lebar di bagian atas sehingga adonan lebih banyak di bagian atas yang akan menekan adonan di bagian loyang paling bawah. Sehingga dengan kita melakukan ini, kita memberi jeda waktu pada adonan untuk menjadi set dan menyesuaikan dengan suhu ruang. Lakukan hal ini dalam waktu 45 menit hingga 60 menit hingga loyang dalam keadaan suhu ruang dan uap panas telah hilang seluruhnya. Lakukan proses ini tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama ya mams. Jika terlalu cepat maka adonan akan kempes kembali, dan jika terlalu lama maka adonan akan menjadi lembab yang menyebabkan kita sulit mengeluarkan secara mulus adonan dari loyang. Setelah loyang dibalik, mohon maaf ya mams, ada bagian pada cake yang terlihat mengkerut atau tertekan. Hal itu karena pada saat menelungkupkannya di atas mangkok tadi, cake sempat tergelincir menyentuh bagian pinggir mangkok, sehingga menyebabkan ada bekas tekanan pada cake. Untuk mengeluarkan cake dari loyangnya, saya memilih melepaskan dengan cara menekan pada sisi-sisi pinggir dan juga sisi-sisi tengah cake sehingga bisa dilepaskan secara perlahan-lahan. Dengan cara seperti ini, kita bisa mengeluarkan cake dari loyangnya dengan hasil yang sempurna tanpa cacat. Dan inilah dia chiffon cake yang telah berhasil saya keluarkan dengan hasil pinggiran yang begitu bagus. Selanjutnya, kita harus melepas bagian loyang yang masih menempel pada cake. Cara yang saya pergunakan masih sama, yaitu menekan secara perlahan agar cake bisa lepas dari loyangnya. Ulangi proses ini jika cake belum bisa dilepaskan dari alas loyang. Setelah melakukan proses ini secara berkali-kali, akhirnya alhamdulillah alas loyang bisa kita lepaskan dari cake-nya. Setelah ini kita bisa memindahkan chiffon cake ke atas alas kue, dan saya akan memotong untuk melihat bagian dalam dari chiffon cake ini. Dan inilah dia hasilnya. Terlihat pori-porinya merata ya mams. Teksturnya lembut dan ketika kita tekan, dia akan membal seperti ciri khas chiffon cake pada umumnya. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan tolong tonton habis iklannya ya mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.